Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kawan, saya akan mereview dari sebuah modul powerbank yang sudah support quick fast charging dengan menggunakan baterai 18650 ataupun baterai lithium polimer yang mempunyai tegangan 4,2 volt. Jadi modul powerbank ini kalau kita lihat dia mempunyai 3 output port ya. Satunya tipe USB-C. Kalau kita lihat IC-nya itu IP5328. Jadi modul powerbank ini sudah support sampai berapa 12 volt kalau tidak salah. Sekarang langsung kita tes saja menggunakan baterai bekas yang sudah saya paralel ya. Jadi untuk kapasitasnya ini sudah bercampur aduk. Oke, sekarang kita ukur terlebih dahulu untuk tegangannya berada di 4,16. Jadi statusnya baterai ini hampir penuh ya. Untuk instalasinya sudah jelas tertulis di modul powerbank ini untuk B+ dan B- nya. Sekarang langsung kita solder saja kawan untuk melakukan pengetesannya. Jadi harga modul powerbank ini di lapak saya beli kemarin 32.000. Nanti saya cantumkan linknya. Oke, setelah kita colokkan ke baterai dia akan kelip-kelip tuh untuk pertamanya. Jadi walaupun baterai kita penuh ataupun kosong dia akan statusnya akan kelip-kelip terlebih dahulu. Hal ini harus kita pancing dulu dengan menggunakan powerbank bisa dan juga menggunakan charger handphone juga bisa. Sekarang kita lihat dia lagi melakukan proses pengisian, tapi di tingkatnya tingkat 1 bar hampir penuh ya. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan mengisi sebuah handphone. Jadi di sini saya menggunakan USB dokter buatan sendiri ya. Jadi USB kemarin tuh kan nggak bisa membaca tegangan sampai di atas 7 volt ke atas. Oke, dia melakukan proses pengisian pada sebuah handphone di 61%. Kita lihat outputnya sebesar 5 volt di arus 1200 mA, artinya 1,2 ampere. Kalau menurut USB the dokter ini, menurut USB the dokter abal-abal. Oke, kita tes di port sebelahnya lagi berapa outputnya yang akan keluar. Di tegangan 5 volt di arus 1200 juga. Sama tegangannya dan sama arusnya. Oke, mantap juga ya modul powerbank ini menurut saya. Oke, sekarang kita tes dengan handphone lain yang sudah support quick charging. Kita lihat. Oke, tegangannya naik di 9 volt di arus 1400 mA. Lumayan lah dengan menggunakan baterai abal-abal seperti ini. Oke, jadi teman kita yang bertanya kemarin tuh, Bang, mana modul powerbank yang menggunakan baterai yang pakai paralel 4,2 volt tapi dia sudah quick fast charging. Nah, inilah dia modul powerbanknya. Sekarang saya akan mengetes untuk sensor panasnya. Apakah ketika sensor panas ini mendapat panas, maka arus pengisian akan terputus ke handphone. Jadi ini tertempel di baterai. Nanti kita tempelkan di baterai. Next, kita akan melakukan pengetesan pada pengisiannya. Di sini saya menggunakan modul step down yang sudah support quick fast charging juga ya untuk mengisi dari baterai modul powerbank ini. Kita lihat tegangannya naik di 8,9. Artinya dia juga support untuk pengisian cepat ya pada baterai kita dengan menggunakan modul powerbank seperti ini. Ini bisa kita lihat dari output dari DC step down quick fast charging ini, dia mengeluarkan output sebesar 8,9 volt, hampir 9 volt untuk pengisiannya. Apa nggak bahaya ya? Cuman kita kalau lihat arusnya kecil itu 0,007 mA. Oke, sekarang akan saya cabut sajalah. Saya cabut dan saya akan ganti dengan menggunakan baterai lain. Mungkin ini baterainya abal-abal kan. Sekarang saya ganti dengan baterai yang kapasitasnya di 1 amperan. Kita lihat arus pengisiannya juga sama. Jadi kalau kita menggunakan charger desktop yang sudah tercolok ke listrik, yang sudah support quick fast charging itu, maka dia akan otomatis ya. Otomatis naik tegangannya di 8,9 volt di arus yang berbeda. Harusnya kita lihat di 300 mA. Sekarang kita
tes untuk sensor suhunya pada saat proses pengisian. Lampu LED-nya berkedip-kedip dan arusnya langsung diputus dari sumber input untuk pengisian. Kita lihat dari USB detectornya, dari USB-nya itu. Arusnya 0 kawan. Dan tegangannya turun di 4,9 volt. Seiring waktu dengan sensor itu suhunya turun, semakin dingin, arusnya juga akan semakin membesar kembali. Dan untuk tegangannya tetap di 5 volt. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Ini keren-keren juga ya modul powerbank ini. Harganya 32.000 kawan. Terus lanjut kita akan melakukan tes ukur baterai di tegangan input 8,9 volt. Oke, masih tetap berada di 4,1 volt. Nah, jadi IC IP5832 inilah yang punya controllernya semuanya. Saya cobakan menggunakan charger biasa yang tidak support quick fast charging, maka outputnya itu akan tetap 5 volt untuk pengisiannya jika kita menggunakan charger biasa. Jadi statusnya ini tetap aman ya kawan. Kalau menurut saya untuk arus pengisiannya juga outputnya dari modul powerbank ini. Di harga 32 ribuan kita bisa menggunakan baterai paralel 4,2 volt untuk memperoleh quick fast charging. Oke, demikian dulu konten kita kali ini ya kawan. Jadi mohon maafkan atas bahasa saya yang kurang baik ataupun dubbing suara saya yang kurang mengenakan. Salam sehat untuk kalian semua. Saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.